Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ya, perkenalkan nama saya Mirdi Rizky Ramdhani, saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai perilaku tidak mudah sembarangan. Dari di sini saya membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Apakah ada yang ditanyakan sebelumnya? Tidak ada. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada yang sebelumnya, di sini saya akan melakukan berarti saya melakukan penyuluhan kepada Anda kalian ya. Sebelumnya di sini saya mempunyai media ini untuk apa? Untuk pegangan kalian. Ini bisa dibawa, sebelumnya kalau boleh tahu ini dengan siapa namanya? Angga. Dengan Angga. Yang ini satu lagi? Irsad. Dan dengan Irsad ya. Nah, gimana kalau saya mulai materi penyuluhannya? Silakan. Nah, kalau begitu saya di sini akan menjelaskannya sedikit, memaparkan materi mengenai perilaku tidak meludah sembarangan ya. Sebelumnya apakah ada yang tahu apa itu meludah? Buang air liur sembarangan. Oh iya benar. Kamu tahu, Irsad? Iya. Oh iya. Sebelumnya sekarang saya akan mulai ya. Pengertiannya yang pertama itu meludah adalah tindakan mengeluarkan ludah atau saliva ya, bisa disebut saliva juga, dari mulut tenggorokan dengan paksa atau sengaja untuk membuang segala fluida yang dapat ditelan karena telah mengganggu sistem pencernaan atau menyumbat tenggorokan. Ludah yang dikeluarkan dapat mengandung penyakit. Ludah itu penyakit ya, seperti pilek, influenza, virus dan bakteria. Nah, selanjutnya itu resiko penularan organisme menular kepada orang lain itu termasuk kecil. Ini karena air itu memiliki antibodi dan enzim yang menurunkan resiko penularan. Namun kuman dan bakteri yang hadir dalam air liur seseorang bisa tetap hidup dalam waktu bisa bertahan itu hingga 6 jam di udara dan lebih dari 24 jam juga bisa, tergantung kondisi tumbuh kembang tergantung kondisi lingkungan dan tumbuh kembang yang optimal. Belum lagi jika mempertimbangkan ketahanan tubuh kita ya, itu orang-orang di sekitar yang tentu beragam. Yang selanjutnya itu kebiasaan sering ludah itu sembarangan harus tetap dipertimbangkan sebagai salah satu faktor risiko penyebaran penyakit, terutama ada di wilayah-wilayah yang masih rentan penularan penyakit menular. Menurut para ahli menurut para ahli, dahak dari pasien yang terinfeksi dapat menyebabkan penyakit pernapasan yang ditularkan lewat udara seperti tuberkulosis yang suka disebut TBC ya, terus pneumonia dan influenza, termasuk flu burung juga sama bisa ditularkan. Terus MERS itu penyakit di pernapasan, dan juga SARS juga sama, dan flu babi. Kuman-kuman itu bisa saja berpindah dari ludah di jalanan dan masuk ke hidung, tenggorokan dan paru-paru orang yang ada di sekitarnya. Selanjutnya penyebab meludah sembarangan itu beragam ya. Ada air ludah itu sering disebut saliva, juga merupakan cairan bening yang dihasilkan dalam mulut manusia. Diketahui seseorang mampu mengeluarkan sekitar 700 mili air ludah setiap harinya. Jadi manusia itu mengeluarkan air ludah itu hampir rata-rata 700 mili per harinya. Bila produksi saliva meningkat, ada beberapa penyebab yang mendasari. Salah satunya adalah hipersaliva. Hipersaliva itu kelebihan air liur di dalam tubuh. Hipersaliva itu ini dapat menyebabkan air liur tumbuh, yang hipersaliva itu banyak jadi tumpah ya ke bawah bibir. Hal ini bisa mendorong seseorang meludah lebih sering. Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh asupan gandum berlebih, reflux gastroesophageal, pankreatitis, luka infeksi pada mulut, serta obat-obatan tertentu. Nah, obat-obatan juga ada yang efeknya memicu untuk mengeluarkan ludah yang lebih banyak. Kebiasaan ludah bisa timbul akibat produksi air liur yang berlebihan yang dipicu oleh keadaan. Nah, ini ada keadaan-keadaan yang dapat memicu air ludah memproduksi lebih banyak. Yang pertama itu ada yang kehamilan. Nah, kehamilan juga itu bisa meningkatkan produksi ludah lebih banyak, yaitu karena di mana terjadi perubahan, ada hormonnya berubah. Yang kedua itu sering mengonsumsi makanan atau permen asam yang akan merangsang produksi air liur. Nah, jadi mengonsumsi permen yang asam-asam itu juga bisa meningkatkan produksi air liur.
Yang ketiga itu kurang minum air putih. Kurang air minum putih juga sama bisa meningkatkan air liurnya meningkat. Yang keempat, gigi berlubang. Dan yang kelima ini ya kebanyakan kebiasaan merokok. Nah, kebiasaan merokok juga itu memicu untuk untuk memproduksi air di dalam tubuh lebih banyak. Mengerti kan? Udah mengerti? Seperti itu ya. Yang selanjutnya itu kandungan air liur. Nih, saya akan menjelaskan sedikit kandungan yang ada dalam air liur. Nah, air liur itu berperan penting dalam menunjang kesehatan mulut dan proses pencernaan makanan. Bila jumlahnya terlalu sedikit atau berlebihan, bisa jadi itu pertanda adanya gangguan kesehatan dalam tubuh. Nah, kan manusia itu kata saya tadi dijelaskan setiap orang itu dalam misalkan setiap hari memproduksi 1 sampai 2 liter. Nah, manusia atau kita bisa mengeluarkan hampir 700 mili ya dalam harinya, untuk dikeluarkannya hanya 700 mili. Nah, ini kandungannya yang pertama itu ada elektrolit, yaitu natrium, kalium, kalsium, dan magnesium. Yang kedua itu ada senyawa bakteri, terus virus, jamur, sekresi dari hidung dan mulut. Yang ketiga itu mukosa, dan yang keempat ada enzim seperti alfa amilase, lisosim, dan lingual lipase. Nah, selanjutnya dampak meludah sembarangan. Ini berdampaknya sangat signifikan, yang sangat ini seperti meludah itu sembarangan dapat menyebarkan penyakit. Jadi meludah juga itu bisa menyebarkan penyakit. Jadi meludah sembarangan dapat terjadi ya di sekitar kita juga. Hal ini dianggap sebagai perilaku sepele, namun banyak orang yang tidak menyadari bahwa akan bahaya meludah sembarangan. Karena cara kerja penyebaran penyakit bisa melalui meludah, khususnya udara, droplet atau partikel kecil tersebut membawa mikroorganisme yang dapat dihirup langsung oleh orang lain. Selain menjijikan, meludah di sembarangan tempat juga mengganggu keamanan dan kenyamanan kesehatan orang lain. Nah, menurut para ahli itu, yang dahak itu kan tadi pasien yang terinfeksi dapat menyebarkan penyakit pernapasan ya, yang ditularkan lewat udara seperti tuberkulosis, pneumonia, influenza termasuk flu burung, flu babi, MERS, SARS, dan yang terbaru ada apa? Penyakit apa yang terbaru? COVID. Nah, COVID-19 itu bisa menyebarkan juga sama melalui ludah. Jadi sekarang kalian harus bisa menjaga meludah sembarangan, karena itu juga bisa menyebabkan penyakit yang sekarang yang lagi viral. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara mencegah meludah sembarangan. Yang pertama itu biasakan meludah tanpa menyembunyikan keras-keras ya, seperti di wastafel atau di kloset. Yang kedua itu jangan meludah di tempat umum atau di area yang dilalui banyak orang. Yang ketiga, jangan meludah jangan meludah saat bersimpangan dengan orang. Nah, jangan meludah kalau bersimpangan, jangan meludah ya. Yang selanjutnya, jika jauh dari kamar kecil atau wastafel, meludah pada tisu dan membuangnya ke tempat sampah. Dan yang terakhir, meludah bisa langsung meludah ke tempat sampah atau di saluran pembuangan air kotor. Nah, segitu materinya saya sampaikan. Jadi saya akan sudah setia ya menyampaikan. Apakah ada yang ditanyakan dari kalian? Tidak ada. Oh, tidak ada. Benar, berarti kalian sudah paham dengan materi saya. Nah, kalau sudah paham gimana? Kalau saya bertanya boleh? Boleh. Kalau boleh saya bertanya, saya akan bertanya kepada ini siapa yang bisa menjawabnya. Bagi ini pertanyaan, cara mencegah meludah sembarangan itu gimana? Coba jelaskan kembali. Bisa meludah langsung ke wastafel atau kloset. Oh iya, terus selanjutnya Bisa meludah melalui tisu, lalu dibuang ke tempat sampah. Selanjutnya satu lagi aja boleh. Meludah ke tempat sampah atau ke saluran air. Nah, bagus. Nah, kalian itu harus bisa diterapkan ya agar bisa mencegah penyebaran penyakit. Gimana? Saya sekarang undur diri ya, pamit undur diri. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Oh iya, yang tadi yang saya kasih ini simpannya baik-baik atau nanti bisa lupa, bisa baca-baca lagi. Nah, sekarang saya pamit ya. Mohon maaf jika saya mempunyai kesalahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.